di layarnya Pak, teman-teman. Ini sertifikatnya, terus K3 license, terus untuk quality manager maupun ini itu harus mempunyai sertifikat electrical dan sertifikat first aid ya di situ. Ini mandatory ya semuanya ya, karena nanti ini akan dimasukkan ke sistem IPMS pada saat teman-teman itu sebelum implementasi atau sebelum instalasi. Sama Pak, pada saat survei juga itu nanti ada EHS juga. Nah ini semua dari 6 poin ini itu adalah impact untuk ke namanya di belakang ini harus ada bantalannya, ibaratnya backpack. Nah seperti itu. Ini yang dikatakan safety full body harness standar. Terus yang kedua itu ada shock absorber. Nah ini katakan shock absorber, ini fungsinya kan pada saat kita misalkan akan kepleset atau anak, ini ada pentalannya, shock absorber ini fungsinya. Terus yang ketiga itu ada single lanyar, berarti total itu ada 3 tali ya. Shock absorber, 2 snap hook, 1 single lanyar. Oke, dari sini poin dari EHS self check ini ada pertanyaan nggak Pak? Sebelum saya melanjut ke lainnya. Pak, mau tanya Pak. Oke. Untuk sertifikat WA ini harus menunjukkan lisensi sama sertifikat dari kementerian ini dua-duanya atau bisa salah satu Pak? Keduanya Pak. Keduanya. Iya. Oke Pak. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Kalau untuk sertifikat electrical maupun first aid itu nggak apa-apa dari yang lain ya, seperti contoh di sini ya. Yang lain dosen itu butuh untuk satu tim semua dimasukin atau satu atau 2 person aja boleh? Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, kalau untuk misalkan satu tim ada 4 orang, ya satu tim 4 orang itu harus mempunyai sertifikat WAH itu 2. Yang 2-nya kan untuk ground kan, untuk di bawah, yang 2 naik ke atas tower, yang di bawah mengerjakan hanya di bawah karena dia tidak mempunyai sertifikat. Jadi minimal 2 Pak untuk sertifikat WAH-nya. Dan untuk sertifikat electrical itu 1 lah ya, untuk mewakili aja. Misalkan quality manajernya mempunyai first aid-nya di situ. Dan electrical juga. Paham Pak? Ada lagi? Berarti untuk sertifikat electrical ini pakai 1 PIC, misalkan dari TIS ada 1 Ya, PIC betul, yang ada, satu-satu. itu boleh untuk semua set ya Pak? Boleh. Untuk boleh. electricalnya maksudnya? Iya, boleh. Ya, siap-siap. Oke. Yang lainnya? Di sini ada capability-nya. Seperti itu. Nah, di sini itemnya controlling dan switching. Itu mainboard-nya adalah VSWD 1. Nah, itu apa capability-nya atau keterangannya, yaitu support untuk 2G, 2G, 3G, 4G, 5G. Seperti itu, atau NB itu LOT. Nah, terus ini yang kedua bisa capability-nya itu hardware-nya ini ya, itu manajemen function, terus Ethernet switching function, sinkronisasi. Nah di sini ya Pak ya, itemnya baseband, prosesor, board. Yang di sini mainboardnya ada VBPE 2 key. Nah ini contohnya nih, mainboardnya VBP 2 key. Nah seperti ini. Nah ini nanti dimasukkan ke dalam BBU per slot ya, seperti itu ya. Jadi ini urut-urutannya Pak. Nah ini untuk VBP E1P. Nah ini yang gambarnya untuk VBP E1P seperti ini. Nah, jadi nggak usah bingung. Semua itu komponen BBU maupun RRU itu sudah ada keterangan dan mudah kita pahami dan mudah kita mengerti karena sudah ada
bacaan maupun keterangannya, logo-logonya itu. Informasi-informasi sudah ada di situ. Di BBU maupun di RRU maupun di antena. Oke. Nah, ini RRU specification R9264, M7285 maupun M1821 dan R8998J. Ya. Nah, ini di sini kan ada keterangan juga tuh Pak. Lihat nih. Seperti apa AUX. Nah, seperti sabun-sabunnya. Nah, jadi kan saat ini kan lagi ongoing semuanya di regional itu ongoing TSS set survei. Nah, pastikan nanti sesuai pada saat kita mau install atau mau swap itu mengikuti TSS R ini yang setelah disurvei. Oh, proposnya di sini kemarin seperti itu. Oke. Terus untuk DCP-DP 10B dan BBU installation keep minimum 1 EU untuk gap antara masing-masing hardware-nya di situ yang dimaksud. Satu ya, kabel tray harus diinstal di bawah BBU. Nah, contohnya seperti maksudnya kabel tray itu ibaratnya routing-routingnya di bawah BBU seperti itu. Oke, semua R9264H, RRU dan BBU yaitu perlu dikonek ke 63 ampere MCB. Jadi untuk MCB BBU adalah 63 ampere dan situ juga sudah ada dan sudah disediakan. Tinggal kita koneksikan saja. Nah, ini untuk detailnya BBU installation, kabinet dengan BBU dan ada key point-nya juga. Nah, contoh nih. Nah, di sini kan ada rack nih. Nah, ini grounding. Ini adalah sudah bawaan pabrik, Pak. Sudah bawaan dari equipment-nya GTE. Jadi koneksi ini sudah ada. Teman-teman terima rak itu nanti di sini udah ada grounding yang dari bawaan pabrik. Nah, seperti itu. Mungkin kita install grounding BBU-nya. Kita install grounding BBU, koneksikan ke busbar grounding-nya di sebelah kiri. Seperti itu. Ini contoh-contohnya ya. Nah, ini untuk view dari W201 sebelah kiri, terus yang sebelah kanan itu tipe kabinetnya ya, W301. Nah, ini nanti kan pada saat pengiriman kabinet itu ada ISD wire strap Pak, yang gelang anti-static itu Pak, yang warna biru. Nih contoh dilihat tuh di depannya. Ini wajib ada. Jadi ditinggalkan di site. Tidak boleh dibawa pulang atau ditinggalkan di dalam kardus. Jadi tetap ditinggalkan di dalam kabinet di site-nya. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan Pak, saya baru join di GTI, Pak, saya baru mengerjakan perangkat di GTI. Nggak apa-apa. Jadi tujuan training adalah sharing session, kita komunikasi, diskusi. Boleh ditanyakan, nggak usah malu dengan si A, si B, si C. Nggak apa-apa Pak. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut nih. Nggak ada question. Oke. Halo Pak Dian. Oke, siap. Ini berarti nanti rencananya rectingnya di swap semua ya? Ganti rectingnya GTE semua? Oke, pertanyaan yang bagus. Yes, pertanyaan bagus. Nah, kan nanti kan dilakukan swap. Kalau misalkan dia tidak ada space, mungkin add kabinet Pak, penambahan kabinet. Tapi kalau misalkan tidak ada penambahan kabinet, mungkin kita hanya swap RRU
dan antena saja dan menggunakan existing seperti itu. Tidak install kabinet. Tergantung surveinya Pak nanti. Pak Bayu. Oke, baik. Oke. Terus ketika nanti pakai existing kabinet nih Pak Dian, untuk koneksi alarmnya itu ada juga ya di sini ya di PPT? Ada. Ada Sudah ya? ada. Iya. Karena kan mungkin teman-teman yang sudah familiar ZTE tentu bisa tahu untuk koneksi alarm setnya Excel gitu loh, yang pakai Nokia atau Huawei kan? Iya, betul sekali. Nah, ini kan karena kita kan configuration ya dari Huawei maupun perangkatnya mereka kan, Excel kan ada Huawei juga kan, makanya kita gantikan dengan ZTE ya, makanya nanti itu adalah kita benar-benar ekstra, makanya diadakanlah seperti ini training atau nanti set pilot untuk buat standarnya, standar alarm maupun standar instalasinya. Betul sekali. Karena kita mengcombine suatu frekuensi ya, RRU 1 dengan RRI-nya Excel seperti itu. Jadi dua operator kita menjadikan satu operator gitu untuk perangkatnya seperti itu. Coba. Oke, nanti akan saya panjang lah. Nanti kita akan sampai sore. Saya buka semua, saya kupas untuk set solutionnya di sini. Oke, ada lagi Pak Bayu? Sementara cukup. Satu lagi Pak, sebelum kelanjut ke selanjutnya nih, balik ke awal lagi Pak, untuk jam kerja tim di lapangan tuh sampai maksimal jam berapa ya Pak Dian? Maksimal kerja itu ya kalau misalkan sebenarnya